serial kajian peradaban bersama Kiai Haji Abdullah Said, pendiri Hidayatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, saudara-saudara majelis jamaah pengajian yang saya hormati, bertepatan dengan tambah hangatnya akhir-akhir ini menjadi permasalahan nasional, mendapat perhatian serius dari semua pihak, sampai-sampai Bapak Mendikbud Profesor Dr. Fuad Hasan dengan tidak tanggung-tanggung melempar gagasan yang bernada atau minimal berlatar belakang menyerah pasrah terhadap keadaan dan kondisi dunia pendidikan formal kita sekarang, yang mengharapkan sangat untuk tidak perlu dan tidak bisa lagi ditunda-tunda usaha dan upaya menggalakkan pendidikan-pendidikan informal, pendidikan-pendidikan non-klasikal, atau katakanlah pendidikan-pendidikan kejuruan yang tidak dilembagakan, dan diharapkan sangat kiranya swasta dalam hubungan ini, masyarakat tentunya, bukan oleh pemerintah, untuk memainkan peranan aktif dan lebih besar di dalam menggalakkan usaha-usaha pendidikan non formal kejuruan yang tidak melembaga ini, yang segera dapat menjawab dua tantangan besar yang dihadapi oleh negara kita, supaya manusia Indonesia ini segera punya sumber pendapatan untuk membiayai hidupnya. Yang kedua, segera pendidikan-pendidikan non formal tadi segera dapat menambah jumlah sarana atau arena lapangan pekerjaan bagi khususnya dan utamanya generasi muda. Bapak dan saudara-saudara, bertepatan dengan hangatnya masalah ini dipermasalahkan sekarang ini, menjadi topik pembicaraan yang hangat di mana-mana. Alhamdulillah masih segar dalam perasaan kita di pesantren Hidayatullah suasana perkawinan massal pada hari Minggu kemarin sebanyak 12 pasang. Tentunya lebih-lebih bagi pengantinnya sendiri. Saya yakin bahwa sampai pada hari ini belum punya perasaan yang menentu antara panas dan dingin. Ada baiknya kuliah kita pada malam Jumat kali ini kita mencoba menghubungkan antara rumah tangga dengan kemelut pendidikan yang melanda bukan negara kita saja, tapi negara-negara yang sudah maju pun sebenarnya menghadapi problema pendidikan yang lebih rawan lagi. Kalaupun pernah diberitakan kebrutalan anak-anak kita di Jakarta, kebrutalan anak-anak kita di kota-kota besar, diakui oleh pengamat-pengamat dunia bahwa itu belum ada artinya
dibandingkan dengan kebrutalan anak-anak di negara-negara maju. Alangkah parahnya keadaan ini sesungguhnya Bapak dan Saudara. Diminta atau tidak diminta, kita terpanggil secara moral. Kita merasa punya kewajiban yang sulit kita lakukan untuk berbuat banyak, berbuat sesuatu yang ada artinya di dalam membantu masyarakat, bangsa, dan negara kita, utamanya tentunya agama kita. Kita akan mulai perbaikan ini dari rumah tangga. Sebab kita yakin Bapak dan saudara-saudara, lembaga dan arena pendidikan pertama, dan itulah merupakan modal pendidikan bagi anak. Warna dasar pendidikan anak itu di lembaga pendidikan pertama, yaitu di rumah tangga. Terlalu sulit Bapak dan saudara-saudara untuk kita mengharapkan, walaupun bukan tidak mungkin, terlalu sulit, nyaris merupakan satu hayalan untuk mengharapkan anak-anak itu dididik dengan baik kalau memang pendidikan dasarnya di rumah tangga sudah kacau, tidak keruan. Di sanalah awal pendidikan, di sana pendidikan dasar dimulai. Di sana anak-anak mulai dibentuk di rumah tangga itu. Di Amerika diakui Bapak dan saudara-saudara, ada 34 juta jam kerugian negara dalam jam-jam kerja itu akibat rumah tangga yang tidak beres. Sampai-sampai pabrik mobil Ford pernah menarik 1 juta mobil dari pasaran. 1 juta mobil dari pasaran ditarik sebagai satu kerugian akibat kekeliruan petugas yang ditugaskan untuk menyusun agreement dengan subkontraktor penjualan. Ini bermula dan disebabkan oleh karena si petugas yang ditugaskan untuk menyusun agreement itu pada hari penandatanganan, pada hari penyusunan agreement itu habis berkelahi dengan istrinya tadi malam. Ini baru dari segi bisnis, dari segi ekonomi. Pabrik mobil memiliki manajemen begitu hebat, pabrik mobil tertua, katakanlah pabrik mobil terbesar yang pernah dikenal di Amerika, terpaksa menarik sekitar 1 juta mobil dari pasaran akibat daripada salah seorang karyawan atau stafnya habis berkelahi dengan istrinya tadi malam. Dapat dibayangkan bagaimana akibatnya seorang guru yang pergi mendidik anak pada siang hari, yang di malam harinya dia habis berkelahi antara suami istri. Berapa anak-anak yang harus korban? Apatah lagi kalau dia seorang pemimpin, akan berakibat lebih parah lagi. Sehingga bukan persoalan fasilitas, bukan persoalan metode, bukan persoalan kurikulum, bukan persoalan desain, sistem, skill, tapi lagi-lagi berawal daripada persoalan dukungan kondisi rumah tangga yang tidak menolong. Kalau rumah tangga Bapak dan saudara rampung beres, merupakan jaminan yang dapat diharapkan untuk berhasilnya pendidikan yang baik di lembaga pendidikan formal selanjutnya. Walaupun kecil kelihatannya, tapi kita sudah mulai dan kita akan terus. Terserah nantinya kepada pihak yang punya kompetensi untuk mengambil keputusan bagaimana baiknya. Yang jelas kita akan melangkah dan berjalan terus memberi bukti yang lebih banyak bahwa usaha perbaikan pendidikan harus dimulai dari rumah tangga. Pondok Pesantren Hidayatullah atau kita
Memulai perbaikan ini dengan membuat dan memulai dalam bentuk menciptakan rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertarik dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer di antara kita. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu, yaitu 7 golongan yang tidak akan mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Tuhan. Satu di antaranya ialah yang jumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang bertemu karena Allah dan bercerai karena Allah. Sulit di abad modern seperti sekarang ini kita menemukan orang membina dan memulai rumah tangganya karena dilandasi oleh karena Allah itu. Umumnya karena nafsu, umumnya karena syahwat, umumnya karena birahi, umumnya karena seks, dan yang lebih jelek lagi daripada itu. Tapi perkawinan yang betul-betul didasari dan dilandasi karena Allah, Bapak dan saudara-saudara, termasuk bahan langka pada abad sekarang ini. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan segala kerepotan dan kesulitannya, kita akan mulai. Kita akan mulai, dan alhamdulillah sudah lama kita mulai. Dan sudah bisa kita mulai melakukan penilaian. Rombongan wartawan yang ke Gunung Tembak sempat mengusut ini secara serius. Bagaimana Ustaz bisa anak-anak dikawinkan kalau tidak melalui proses cinta? Tidak pacar-pacaran dulu. Bagaimana nanti? Bagaimana? Apa bisa bahagia? Saya katakan menurut kenyataan dan pengalaman, Bu, rata-rata mereka lebih bahagia daripada yang diawali dengan pacaran lebih dahulu. Bagaimana dalam khutbah nikah pada hari Minggu saya katakan, kalau cinta sudah mengawali perkawinan, cinta disusun sebelum kawin, risikonya itu berat. Cinta mempunyai tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang sulit dielakkan, sementara pantang untuk diwujudkan kalau memang secara hukum belum sah sebagai suami istri. Ini awal noda daripada perkawinan yang suci itu. Biarlah dalam keadaan nol. Pada hari pertama, hari itu kita mulai bina cinta. Asalkan saja kedua belah pihak memiliki yang dinamakan seni bermain cinta. Itu yang perlu dimiliki oleh setiap calon mempelai. Seni bermain cinta. Atau katakanlah seni menguasai wanita. Seni menaklukkan dan meluluhkan hati kedua belah pihak untuk saling terbuka dan saling menyerah pasrah. Insya Allah proses dan pengalaman di dalam membina rumah tangga itu akan membuat kita lebih dewasa, dengan pelan-pelan meniti rumah tangga bahagia dengan standar. Bukan persoalan kepuasan suami yang jadi masalah, bukan persoalan kepuasan istri yang jadi masalah. Yang penting sejauh mana rumah tangga ini memberikan manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa boleh buat. Kalau begitu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima pada awal-awal perjalanan rumah tangga kita, nampak-nampaknya dan rasa-rasanya kurang membahagiakan, kurang memuaskan. Tidak perlu terlalu cepat-cepat kita menarik kesimpulan kalau rumah tangga itu gagal. Tidak perlu kita cepat-cepat menarik kesimpulan kalau rumah tangga ini kurang bahagia. Sebab bukan di sana letak ukurannya.
Yang menjadi masalah, berhasil ke rumah tangga ini mendukun liilahi kalimatillah yang ulia. Selama rumah tangga ini berhasil memberikan andil dan memberikan saham di dalam liilahi kalimatillah yang ulia, rumah tangga itu berhasil. Rumah tangga itu berhasil. Dan termasuk rumah tangga ideal. Adapun apa yang menjadi tuntutan suami, apa yang menjadi tuntutan istri, yakin saja Allah tidak akan terlambat memberikannya. Dan setidak-tidaknya paling lambat, kalau mau dikatakan lambat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi tuntutan itu. Ini bahasa akidah, ini bahasa keyakinan. Dan di lain hal, supaya jangan dianggap kita ini menghayal, di lain hal bisa dilakukan riset, bisa dicek. Rumah tangga yang berhasil ditampilkan mendukun liilahi kalimatillah yang ulia akan berhasil memproduksi kekuatan-kekuatan, potensi dan hal-hal yang memang memiliki daya dukung yang luar biasa terhadap perjuangan agama atau tegaknya agama, atau katakanlah di dalam wujudkan ilahi kalimatillah yang ulia. Apa dia akan melahirkan anak-anak yang brilian? Apakah dia akan melahirkan keturunan yang betul-betul memang jadi tumpuan harapan? Dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu yang jadikan standar kebahagiaan, jadikan standar keberhasilan adalah terpenuhinya tuntutan suami, yang maaf kadang adalah tuntutan nafsu. Terladeninya harapan istri, yang maaf kadang-kadang lebih menonjol sebagai harapan syahwat, harapan selera yang murah. Mana mungkin bapak dan saudara-saudara, rumah tangga seperti itu bisa kita jadikan ukuran untuk dijadikan panutan sebagai rumah tangga ideal dalam kacamata penilaian Islam. Insya Allah, kalau kita sudah mulai jumpa di dalam awal perjumpaan betul-betul karena Allah, pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala akan membekali kita, melengkapi kita dengan bekal-bekal dan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan kita bisa menguasai apa yang dinamakan seni bermain cinta atau seni menguasai wanita. Maaf, kedengarannya agak terlambat khutbah nikah, tapi biarlah kita sempurnakan pada malam ini. Sebab ada gejala di awal modern seperti sekarang ini, memang kayak lingkaran setan. Gara-gara pendidikan ini sudah kacau balau, pikiran orang juga jadi kacau balau, berakibat rumah tangga tambah kacau balau. Sebab rumah tangga dimanage oleh pikiran yang juga kacau balau. Nah, sekarang memang kayak lingkaran setan. Sebenarnya tidak. Bukan dari pendidikan kita akan perbaiki, tapi dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Walaupun juga memang banyak rumah tangga sekarang korban akibat daripada manajer rumah tangga itu ditempa dan dididik oleh lembaga pendidikan yang sistemnya kacau. Sehingga produksi lembaga pendidikan itu juga melahirkan orang-orang yang pikirannya kacau. Dengan pikiran kacau dan rancu inilah bapak dan saudara-saudara mengatur rumah tangga lebih kacau lagi. Sinis kedengaran, tapi ini juga fakta. Matematika sekarang ini di samping tidak sistematis, tidak mampu membuat anak-anak berpikir sistematis, menggunakan pikirannya secara logis yang kreatif, edukatif. Akibatnya setiap perselisihan dan persengketaan anak-anak sekolah sekarang ini tidak diselesaikan dengan pikiran yang cerah, cerdas dan tenang, tapi diselesaikan dengan tinju, dengan tendang. Ya, kalau masalah diselesaikan dengan kaki dan tangan, dengan tinju dan tendang, buat apa sekolah? Lebih latihan karate saja terus.
bikin saja sekolah pendekar, sekolah judo, yang bukan mengasah otak tapi mengasah otot. Kalau masalah harus diselesaikan dengan tinju dan tendang. Tapi kan lucu anak-anak sekarang ini yang di SMA itu kerjanya kelahi. Kita kembali bertanya, apa bukan otaknya anak-anak yang diasah? Apa tinjunya yang diasuh? Ini fakta. Apa bedanya suami yang menyelesaikan masalah rumah tangga dengan tinju, dengan membanting pintu, melempar kacamata, kemudian nyesal sendiri, membanting-banting piring. Ingin rasanya kita numpang tanya, pernah sekolah? Apa memang sistem beruang yang diajarkan sejak lama? Kan tidak menyelesaikan masalah. Jangan dikira kalau istri sudah mengalah dan menyerah berarti memang dia takut. Memang dia sudah menyerah dan kita sebagai pemenang. Bukan. Tidak usah kita jawab. Tapi saya kira kita bisa sadari. Satu contoh Bapak dan Saudara. Kalau seorang istri umpamanya membuang beras, kan cukup menjengkelkan. Mana beras tinggal sedikit, mana beras habis dipungut-pungut di sana sini, sedekah orang lagi, dihambur lagi. Terus kita tendang di karate. Ya untung kalau tidak patah. Tapi kalau sempat patah, kan kalang kabut kita memboyong dia ke rumah sakit lagi. Yang biayanya lebih mahal daripada beras yang dibuang itu. Tapi cobalah kalau ada peristiwa itu kita duduk dulu dengan tenang. Memperanangkan otak karena habis sekolah kita ini ceritanya. Mulai di SD kita disuruh berpikir. 2 tambah 2, 4. 5 kurang 2 kan 3. Sekarang istri ini tumpah beras. Kenapa tumpah beras? Barangkali 5 kurang 2 sama dengan tumpah beras. Kenapa sampai 5 kurang 2? Ini yang perlu diusut. Ini matematika klasik Bapak dan Saudara. Katakanlah tumpah beras itu X. X ini dari mana? Tentu adalah hasil daripada pengurangan 5 kurang 2 sama dengan X. 5 ini adalah sesuatu yang utuh. Kemudian ada tindakan yang salah melahirkan hasil pengurangan angka 3 atau angka X dalam bentuk numpah beras. Dipelajari. Kenapa sampai tumpah beras? Kenapa sampai tiba-tiba istri saya senakal ini? Kenapa tiba-tiba segala ini? Rasanya tidak biasanya begini. Oh, tadi malam apa sempat saya urus? Apa sempat saya sayang? Rupanya tidak. Kalau tidak salah tadi malam saya terlalu capek. Pulang dari kantor terus rebah dengan sepatu. Malah sempat seteriak, Jeng, buka sepatu. Siapkan minum. Sempat sebelum ngoro itu, istri nyeletuk. Kang, apa kita tidak ngomong-ngomong dikit? Capek ini. Ya dikit aja. Kan soal ngomong ini sudah sedikit namanya itu. Ya bukan sedikit begitu. Ada masalah penting. Besok ini mau kerja ini. Lebih penting di kantor. Bagaimana kalau kamu pindah ke kantor aja tinggal. Tidak usah di rumah sini. Macam-macam ini. Mana capek, mana. Ya sudah kalau itu tidur aja. Ngoroklah. Sang istri memulai menghitung program. Iya, besok saya tumpah beras.
Nah ini Bapak dan Saudara, ini namanya suami yang punya daya analisa, ya. Kemampuan menggunakan pikiran yang cerah. Pada saat istri menumpah beras, sambil berpikir begitu, oh saya salah. Cobalah sang suami beranjak dari tempat duduk, pungut beras itu satu-satu sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ampunilah dosa istri saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Kalau ini semua terjadi gara-gara saya, semoga Engkau memberikan ampunan. Tapi kalau memang ini kesalahan istri saya, ampunilah dia. Allahumma hadi, beri hidayat dia ya Allah. Sebab dia berbuat begitu, fa innahu la ya'lam. Dia tidak tahu. Saya kira istri itu akan lebih melolong-lolong. Hendak-hendakan nanti saya pungut. Kan ini selesai namanya masalah. Tidak pakai tendang-tendangan, tidak pakai. Dia bukan bola kaki. Tidak pakai karate. Ini bukan kejurnas. Nah Pak Don, ini satu contoh. Di dalam membina rumah tangga, ada satu elemen yang sangat harus kita jaga. Sebab ini bisa berakibat fatal kepada anak keturunan kita. Perlu diketahui, istri kita ini ibunya anak kita. Dia bukan sekedar istri, dia ibunya anak kita. Yang dalam ajaran Islam memiliki posisi yang luar biasa. Dosa anak kepada ibu lebih hebat dibandingkan dengan dosa anak kepada bapak. Sementara sebenarnya bapak punya wewenang lebih tinggi terhadap anak. Tapi yang paling banyak pengorbanannya di dalam mengurus anak itu ibu. Ini realita. Jadi manakala kita ini berbuat zalim kepada istri kita, itu berarti berbuat zalim kepada ibu anak kita. Biasanya bapak dan saudara, anak ini akan membuat tingkah yang pasti tidak begitu menyenangkan ayahnya. Dari segi pendidikan, kalau kezaliman berlarut-larut terjadi. Dan umumnya sulit, walaupun tidak berarti tidak. Umumnya kezaliman di rumah tangga itu datangnya dari pihak suami. Mengkelai. Anda kata mengkelai, kenapa tidak dari dulu kita diajar karate juga supaya seimbang ini permainan ini? Kita disuruh masak terus, kamu latihan karate terus, baru pada saat-saat tertentu kita diajak ke lain. Yang benar aja. Sekarang ini tidak fair namanya Bapak dan Saudara. Dan jangan menggunakan kelebihan kita ini untuk berbuat sewenang-wenang. Masalahnya risikonya parah. Anak kita yang akan merasakan itu. Anak kita. Kalau kezaliman di rumah tangga sudah terjadi, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin diam. Dan silahkan Bapak dan Saudara baca hadis-hadis mengenai kezaliman. Mengerikan. Saya punya bayangan. Bakal banyak nanti suami di akhirat. Penyesalannya itu dalam konteks ini. Dalam kasus rumah tangga. Sebab sedikit saja kita berbuat zalim. Sedikit saja. Sampai kepada menyakiti hatinya orang. Yang tidak punya alasan yang dapat dibenarkan oleh agama. Itu sudah kezaliman. Mencuri saja sedikit tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu sudah kezaliman. Bapak perlu tahu, ini risiko kezaliman yang paling rendah. Di akhirat, orang yang pernah berbuat zalim itu digantung antara neraka dan surga. Ditunggu tuntutan dari orang-orang yang berbuat, yang pernah dizalimi. Jadi kalau ada ustaz, kiai, sebenarnya dalam kalkulasi statistik dia punya amal memenuhi syarat masuk surga. Tapi karena pernah berbuat zalim digantung dulu. Itu kata hadis. Bisa dilihat di dalam Jawahirul Bukhari. Digantung itu orang. Menunggu kalau ada orang dizalimi. Walaupun orang itu sekarang masuk neraka. Ini ada orang masuk surga, tidak ada tuntutan apa-apa. Ya Allah, saya pernah ditempelin dan tidak punya kesalahan. Nah, diambil amalnya itu orang, dikasihkan kepada orang yang zalim.
Kalau istri juga datang mengadu, ya Allah, 15 tahun saya didalimi oleh suami saya. 15 tahun amalnya dikurangi. Habis itu bapak dan saudara, langsung jatuh di neraka. Luar biasa, ini bukan berita kecil, bukan berita sederhana. Dan suami ini memenuhi syarat untuk dalim. Kenapa tidak? Suami itu di rumah tangga lucu, dia gojo, dia jaksa, dia hakim. Bayangin ini, dia terdakwa, dia nakal, tapi dia juga jaksa, dia juga hakim. Vonis selalu jatuh istri yang salah. Memang kamu ini, padahal dia yang kamu ini. Mana ada istri kata yang berani bilang begitu sama suaminya? Kalau tidak ditempelin, masih mau ngomong? Ngomong lagi? Mau terbang telingamu? Siapa yang mau terbang telinganya? Tidak jadi yang ngomong. Ya sudah, tidak usah daripada terbang telinga. Nyala dia. Itu satu hari, besok lain lagi. Dia sudah setengah mati masak. Ya Allah, masamu kayak gini nih. Ya. Kan hukuman lagi itu bapak dan saudara. Hukuman lagi. Tiap hari kita menjatuhkan hukuman. Belum lagi hukuman meninggalkan dia. Tanpa seizin dia, tanpa setahu dia, tanpa minta halalnya bapak dan saudara. Dia punya hak. Inilah rangkaian kezaliman. Yang paling mengerikan kalau istri sabar. Kalau istri selalu mengalah, ini mengerikan. Dia dapat keuntungan terus, istri terkuras terus amalnya. Ibadahnya, perjuangannya, jihadnya akan merupakan milik sang istri. Kalau di akhirat dia tuntut itu kezaliman, minta dibayar, maka habislah kita punya andil. Neraka lagi-lagi tempat kita. Ini risiko kezaliman yang paling murah, yang paling rendah. Padahal bapak dan saudara, mari kita timbang beratnya tugas istri. Taruhlah tugas istri yang kedua yang langsung tersebut, dia yang hamil. Hamil itu berat. 9 bulan dia bawa tambur gendang ke sana kemari. Bukan saja potongannya jadi jelek, barang tumbuh dimasukkan dalam perut, berproses setiap detik, bertumbuh dan berkembang selama 9 bulan. Sengaja Tuhan buktikan, kadang ada orang hamil lebih daripada mati bapak dan saudara kelihatannya. Selama 9 bulan dia tidak makan. Ada yang mampu mengimbangi, tapi begitulah standar ukuran beratnya hamil itu. Pernah ada yang katakan, kalau tidak percaya, coba seorang laki-laki ambil karung bungkus kain, ikatkan di perut 2 hari saja. Kalau tidak keringatan 2 hari saja. Kumpulkan 3 bola kaki atau 4 atau karung terigu, ikat, baru jalan. Kalau tidak minta ampun, itu baru hamil. Belum pekerja melahirkan. Melahirkan ini adalah jembatan maut bapak dan saudara. Jembatan maut. Pada waktu dunia kedokteran belum semaju sekarang, 70% lebih, malah dia bilang 90% lebih wanita meninggal gara-gara melahirkan. Dan bagaimanapun mudahnya melahirkan, bagaimanapun canggihnya teknologi dunia kedokteran, tetap sakit kalau melahirkan. Tetap sakit. Belum lagi menyusui anak, merawat anak, mengurus anak. 3 pekerjaan berat ini suami tidak ikut memikul. Mana ada suami merasakan beratnya hamil? Malah dia ketawain aja istrinya kadang-kadang. Kok lain potongan gara-gara kamu? Kalau mau jujurnya kan begitu. Macam-macam. Melihat kita lain potongan, matanya sudah melirik, tidak perlu keruang ke sana kemari. Kejamnya suami itu bapak dan saudara. Belum lagi melahirkan. Suami kan hanya tunggu berita. Sudah lahir sus. Enaknya. Sudah lahir sus. Sudah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Sakitnya kau tidak rasakan. Belum menyusui. Anak nangis tengah malam,
Istri kasih yang kalang kabut bangun menyusui, dia ngorok saja. Anakmu nangis, anakmu. Dia ngorok, istri kalang kabut. Belum Bapak dan saudara, terlalu terhormat mimbar kuliah ini untuk kita ungkapkan. Peletakan benih pertama dalam rahim ibu. Pada waktu seorang suami memainkan peranannya sebagai seorang suami, banyak suami memperkosa istrinya. Dan jangan dikira adegan yang terjadi antara suami istri di malam hari kadang tidak merupakan perkosaan. Lebih banyak persentase suami memperkosa istri. Istri itu tidak mudah untuk siap mental dan siap fisik meladeni suami. Sekurang-kurangnya harus diantar setengah jam. Ada yang harus diantar sampai berjam-jam. Mana ada suami yang mau capek mengantar sampai setengah jam, 1 jam. Maunya barisan, siap. Tidak ada mau pakai aba-aba Bapak dan saudara. Taunya begitu komando bilang barisan, maunya itu sampai siap. Kayak mesin robot saja. Lagi-lagi istri korban. Lagi-lagi istri terpaksa membuat timbangan dengan penuh penganiayaan Bapak dan Saudara. Jangan dikira istri dalam hubungan ini tidak terpaksa. Untuk kesekian kalinya lagi-lagi terpaksa membuat timbangan demi untuk menyenangkan hati suami. Kalau suami sudah ngorok dengan kenikmatannya, dia bawa mencucurkan air mata di tempat persembunyian di samping suaminya. Kedaliman berantai ini Bapak dan Saudara. Semoga dapat dirasakan. Kadang menjadi hijab kita dengan Tuhan. Kadang menjadi hijab kita dengan Allah. Terasa ada doa, tak kunjung-kunjung ada ijabah. Kadang anak tidak ada wibawa kita mengaturnya. Keluar kita punya wibawa. Keluar kita punya harisma. Kenapa kepada anak diantar menjadi baik kok sulit sekali? Tolong dipikirkan. Perlakuan kita kepada istri mungkin penuh kedaliman. Seorang suami memberikan sayang kepada istri tidak gampang. Istrinya jelek, istrinya bodoh, sulit dia sayang. Dia mau sayang istrinya orang yang cantik dengan pintar. Tapi kalau istrinya pintar, istrinya cantik, sulit juga dia sayang. Tak merasa dirinya dia yang mau disayang. Jadi kapan suami bisa menyayangi istrinya? Kalau bukan karena usaha keras dari sang suami sendiri. Porno kedengaran, tapi apa boleh buat? Sebab dari sini harus kita mulai mengatasi perbaikan pendidikan ini. Tidak semua suami mampu mengusap-ngusap perut istrinya dikala dia hamil. Untuk menunjukkan rasa sayangnya. Mungkin ada yang berkata, macam-macam. Kayak anak-anak. Bukan kayak anak-anak. Istri kita ini manusia yang punya perasaan. Dia memerlukan sayang Bapak dan Saudara. Berapa dosis rasa sayang yang kita berikan kepadanya, sekian voltase penghormatan yang akan dilimpahkan kepada kita. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk. Adalah orang yang paling banyak menghadapi problem, banyak menghadapi masalah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terlalu padat waktunya. Apalah artinya kesibukan kita dibandingkan dengan kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi entah Rasulullah masih sempat bercanda dengan istrinya Aisyah, berkejar-kejaran di pekerjaan rumah. Kayak pemain atletik. Ayo Aisyah, kita berlomba. Keliling Bapak dan Saudara. Kalau Aisyah sudah capek, digendong oleh Rasulullah naik ke rumah. Kita pernahkah mencoba memperlakukan istri secara manusiawi dengan standar bagaimana Rasulullah kepada istrinya? Kalau hadis mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki kaum ibu. Terlalu dalam falsafah hadis ini. Terlalu maknawi ungkapan hadis ini Bapak dan Saudara. Kalau kita mampu menyenangkan istri lewat mulai ujung kakinya sampai ujung rambutnya,
Sebab begitulah keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala bagi bapak dan saudara yang punya pengalaman bermain cinta dan berumah tangga. Luar biasa, takjub kita dibikinnya. Bahwa mulai dari ujung kaki istri sampai ujung rambutnya adalah merupakan tempat-tempat strategis untuk menciptakan kesyurga di dalam dirinya. Pernahkah kita memperlakukan itu secara utuh? Pernahkah kita memberikan kenikmatan kepada istri lewat ujung kakinya sampai ujung rambutnya? Pernahkah kita menyalurkan sayang kepada dia mulai dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya? Mungkin kita berkata, macam-macam buang waktu saja. Capek loh kita ini. Ya, tapi itu haknya Bapak dan Ibu, itu haknya. Insya Allah, kalau kita mampu memberikannya, dia akan bereaksi, memberikan penghormatan kepada kita. Dia akan kagum. Tidak usah suami takut terhina di mata istri. Allah memonitori. Allah tetap mendeteksi. Allah tetap mengawasi apa yang kita buat. Cuma di sinilah syaratnya dan di sini repotnya. Walaupun kita tidak sangka, di sini letak sulitnya. Sebab harus juga dijaga. Kendali manajer rumah tangga tetap di tangan suami. Jangan juga sampai kita diperbudak oleh istri. Jangan juga dijajah. Sebenarnya bapak dan saudara, kalau kita memberikan sayang yang cukup, dia pasti bersedia menempatkan dirinya budak kita. Perlakukan istri kita kayak ratu, dia akan memperlakukan kita lebih daripada raja. Penginisiatif pertama dari kita. Sebab kita pemegang kendali. Kita yang harus aktif memberikan sayang. Sebab dia datang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kita. Setelah dipelihara dan dirawat oleh orang tuanya dari kecil. Akan datang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kita. Nah, cobalah syukuri karunia ini dan perlakukan dia dengan penuh rasa sayang. Sebagai khalifatullah di muka bumi. Praktekkan kehalifan kita. Mulai wujudkan kepemimpinan kita di dalam mengemo istri kita. Untuk kemudian baru ada harapan kita bisa melangkah, mengemo dan memimpin umat dan masyarakat di sekitar kita. Bapak dan saudara-saudara, kenapa ini saya ulang atau kenapa ini kita kemukakan pada kuliah malam Jumat ini? Sebab kerawanan dunia pendidikan akhir-akhir ini tambah jadi. Dan kalau Mendikbud secara resmi sudah melempar dan meminta kepada masyarakat untuk menggalakkan pendidikan non formal, non klasikal, kejuruan-kejuruan yang tidak dilembagakan. Sampai-sampai Mendikbud mengatakan kursus potong rambut, kursus pangkas rambut, itu dianggap pendidikan yang perlu digalakkan. Sebab kalau ada kepintaran memotong rambut, orang itu sudah tidak nganggur. Sampai sejauh itu. Padahal sebenarnya lembaga pendidikan pertama di rumah tangga, di rumah tangga, di rumah tangga. Kalau kita sudah mampu memberikan sayang kepada istri, insya Allah kita juga akan mampu memberikan sayang kepada anaknya. Anak nakal itu adalah ledakan, dia harus sayang. Istri mogok adalah proklamasi pernyataan, dia memerlukan sayang. Sampai-sampai ada kesimpulan dari beberapa ilmiawan bahwa seorang istri kadang sepertinya mandul. Itu hanya gara-gara antara lain ya. Antara lain sebabnya sampai seorang istri dikatakan mandul, dia tidak mendapatkan sayang yang cukup. Ini kuliah, bukan porno bapak dan saudara. Mestinya saudara-saudara yang belum punya istri tidak usah dengar ini. Mestinya seorang istri kalau habis bermain meladeni suaminya, mestinya dia tenang menikmati kenikmatan itu. Memungkinkan benih menjalar, memproses dirinya menjadi awal daripada janin itu. Jadi kalau habis dia meladeni istrinya, suaminya, kemudian mencak-mencak, walaupun tertutup,
dia banyak bergerak, itu tidak akan mapan. Sehingga ada teori, kalau ada istri yang mandul, usahakan saja kalau habis bermain, usahakan dia tenang, tidak bergerak-gerak sampai sampai setengah jam kalau perlu. Dijamin insya Allah segera akan hamil. Tapi kalau tidak tenang, tidak nikmat, tidak puas, tidak bahagia, baik secara fisik maupun secara psikis, mana mungkin bisa mapan ini proses. Nah ini lagi-lagi kembali kepada rasa sayang bapak dan saudara. Dan istri hanya mencapai kepuasan penuh kalau memang dari awal perjalanan ini dia sudah merasakan disayangi oleh suaminya. Alangkah sederhananya masalah ini, tapi alangkah jarangnya dipermasalahkan. Pernahkah ada seorang suami secara serius memperhatikan istrinya? Dek, kok merah kupingmu itu? Habis gigit apa? Sekedar itu aja dia sudah senang. Bahwa istri saya, suami saya memperhatikan saya. Jangan sebaliknya. Seorang istri mengadu kepada suaminya, kakak, merah kuping saya, biarin aja. Macam-macam jadi lapor, mana saya sibukin. Jangan merah, dia copot, urus sendiri. Istri bilang, bah, galaknya suami saya. Orang kan ini beruang. Salah-salah dia bawa nangis. Ya lah nasibku bersuamikan beruang. Semoga Allah adil. Kalau dia hafal itu hadis, dia akan berkata, biarin aja. Di surga, di akhirat saya akan tagih. Kezaliman Anda silahkan berlaku. Tapi saya akan tagih dan saya akan tuntut hak saya kezaliman ini. Allah di mahkamah pengadilan Allah yang maha adil. Dan alangkah celakanya kita suami. Kalau ternyata di akhirat kita termasuk al-mufallis, orang yang bangkrut bapak dan saudara. Sembahyang kita, jihad kita, amal kita habis diambil semua oleh istri yang didalimi bertahun-tahun lamanya bapak dan saudara-saudara. Karenanya marilah kita menciptakan rumah tangga yang penuh suasana surga bapak dan saudara. Bukan main-main ini, bukan main-main. Di rumah tangga bisa kita ciptakan surga. Di rumah tangga kita bisa ciptakan surga. Di rumah tangga bisa kita tidak memperdengarkan suara keras yang galak. Di rumah tangga bapak dan saudara, seluruh masalah bisa kita selesaikan dengan otak, dengan pikiran yang tenang, dengan kecerdasan yang cerah. Bisa kita selesaikan. Kalau mau memarahi istri, teori yang baru-baru saya lempar di pesantren. Kalau mau memarahi istri, bawa dia ke tempat tidur, peluk, baru marahin habis-habisan. Insya Allah bapak dan saudara, selesai persoalan. Jadi kalau mau marahin istri, suruh duduk di sudut kanan, baru kita di sudut kiri. Di antara meja dan kursi, kursi lompat, meja lompat. Istri juga bisa lompat. Baru kita menyesal, kejar ke sana kemari. Ini kan lucu. Semoga bayangan kedaliman ini menjadi pegangan bagi kita untuk mulai menciptakan rumah tangga yang penuh dengan suasana surga. Dan antarlah, bimbinglah istri ini untuk bersama-sama kita menciptakan rumah tangga kita ini, mendukung dan menunjang apa yang dinamakan li'ila'i kalimatillah yang ulia. Lambat atau terasa terlambat, yang pasti Allah memberikan harga dan nilai daripada serangkaian pengorbanan kita di dalam rumah tangga itu. Banyak tuntutan kita tidak terpenuhi, banyak harapan kita yang tidak terlayani. Biarlah semua ini merupakan andil kita, biarlah semua ini merupakan saham kita. Asal rumah tangga kita ini berhasil kita buat sedemikian rupa, menopang terwujudnya dan tercapainya apa yang dinamakan li'ila'i kalimatillah yang ulia. Suasana rumah tangga seperti ini dapat diharapkan melahirkan anak-anak yang diharapkan oleh perjuangan ini bapak dan saudara. Dan untuk itulah pula kampus pesantren Hidayatullah seperti di dunia tembak, kita usahakan sedemikian rupa untuk juga membantu rumah tangga menciptakan kondisi dan suasana surga yang seperti itu. Bagus sekali pada akhir kuliah ini untuk kita sarankan. Cobalah bapak dan saudara-saudara, tiap-tiap rumah tangga dijadikanlah ini sebagai identitas pesantren. Tiap-tiap rumah tangga belilah buku hadis. Apakah itu Bulughul Maram,
Apakah itu Riyadhus Shalihin? Apakah itu Jawahirul Bukhari? Apakah itu Mukhtarul Hadis? Yang memuat hadis-hadis mengenai akhlak, mengenai tata kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah ini wirid. Setiap suami istri mau tidur, sebelum anak juga pada ngorok. Kalau memang kelihatan sudah pada ngantuk, atau biarlah setiap selesai salat kita melakukan dan menyelenggarakan semacam apa yang dinamakan halaqah ta'lim di rumah tangga kita masing-masing. Gantian suami dan istri membaca sebuah hadis saja, satu hadis saja setiap malam. Anak kita tertua juga hendaknya dapat giliran membaca hadis. Besoknya istri kita, berikutnya kita membaca hadis-hadis tertentu, Bapak. Satu buah saja hadis. Bisa juga dipaksakan istri satu hadis, kita satu hadis, anak kita satu hadis. Ada-ada saja itu insya Allah hadis yang betul-betul mengena sebagai jawaban daripada kerawanan rumah tangga kita. Dikala suami kita kelihatan galak, ada hadis yang mengajarkan kesabaran. Sejuk rasanya bagi hati yang sementara membara. Ada istri yang lagi mogok, ngambek, merajuk dan macam-macam, akan ketemu hadis yang menyentuh perasaannya untuk mengakhiri sikapnya yang tidak baik itu. Kalau setiap malam kita baca hadis ini, di samping materi hadis itu sendiri memang berguna untuk kita, Allah pun akan terharu melihat rumah tangga yang menjadikan pembacaan hadis ini sebagai wirid yang nyata-nyata dalam upaya supaya sunnah kehidupan Rasulullah juga dapat diterapkan di rumah tangga kita masing-masing. Daripada diakhiri menjelang tidur dengan film yang berkelahi Bapak dan saudara, dengan film di akhir pekan yang ribut-ribut, dan suasana itu kita bawa ke tempat tidur, mimpi kita jadi jelek. Tapi kalau diakhiri dengan menjadikan hadis sebagai wirid, insya Allah bagi orang yang sudah berpengalaman melakukannya, mampu kita mengendalikan emosi, dan pelan-pelan kita memiliki kemampuan untuk memberikan sayang yang memadai kepada istri kita. Seni bermain cinta akan merupakan keahlian kita gara-gara menjadikan hadis sebagai wirid kita dalam halaqah ta'lim. Dan ini sekaligus akan mendidik anak-anak kita, akan mempengaruhi pertumbuhan mental anak kita. Inilah yang dinamakan menjadikan rumah tangga kita sebagai lembaga pendidikan pertama Bapak dan saudara. Kalau di sini kita sukses, di sekolah, di masyarakat, insya Allah dijamin lebih sukses. Tapi kalau di sini kita gagal, terlalu sulit untuk kita harapkan kesuksesan di sekolah dan di masyarakat. Mari kita mulai dengan penuh keyakinan Allah akan menolong kita. Marilah untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi rumah tangga yang baru dan juga rumah tangga yang sudah lama segera mencoba membuat kondisi dan warna baru di dalam rumah tangga kita. Suasana kasih sayang, suasana surga, suasana yang menolong pertumbuhan mental anak-anak kita menjadi baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min hasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al fa'rana ala man dalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.